Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara pagi ini, di mana kita akan membaca Al-Quran dan sekaligus juga mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofi al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tinggi puji sedalam syukur. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini saya serahkan kepada Ustadz. Dipersilakan Ustadz, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin, sahabat-sahabat yang ada di meeting room. Insyaallah dengan pertemuan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kita, rahmati kita dan muliakan kita dengan Al-Qur'an yang akan kita pelajari. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu, yaitu sebelum kita membaca Al-Qur'an ada beberapa tata cara ataupun etika kita membaca Al-Qur'an ataupun memegang Al-Qur'an. Kita akan belajar Al-Qur'an, tentunya kita persiapkan dulu tata tertibnya ataupun adab-adabnya, yaitu yang pertama kita dalam keadaan berwudu, yang kedua dalam pakaian yang rapi, yang bersih. Kalau ada wangi-wangian, kita menggunakan wangi-wangian, karena la yamassu illal mutahharun, tidaklah boleh Al-Qur'an itu disentuh dengan dalam keadaan bersuci. Dan malaikat akan datang kepada orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana malaikat ini dia nanti akan berhadapan dengan kita, maka kita juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Ya, baik. Kemudian selanjutnya adalah adab-adab zahir. Tadi sudah kita jelaskan, sekarang ada adab batin, yaitu kita mengagungkan ini Al-Quran di dalam hati kita. Kita bila mengetahui daripada maknanya, maka kita renungkan makna tersebut, yaitu mentadaburi Al-Quran. Oke, baik. Kita mulai aja ya untuk baca Al-Qur'annya. Kita mulai dulu Al-Fatihah ya. Ya Ustaz, baik. Kenapa saya bilang mulai dari Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah satu rukun di dalam sholat, yang mana apabila Al-Fatihah kita dibaca dengan betul, maka sholat kita akan menjadi sah. Apabila Al-Fatihah kita tidak betul bacanya, banyak salahnya, ataupun tidak bisa baca, maka sholat kita tidak sah. Nah, maka dalam tahap pembelajaran ini kita belajar lagi tentang tajwid yang ada di dalam suratul Fatihah, dan insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita untuk selama ini karena kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Baik, Allah SWT berikan kemudahan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai dari suratul Fatihah. Saya mulai. Masing-masing sudah buka Al-Qurannya kan? Suratul Fatihah. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di sini baca ta'awudz juga harus dibaca dengan baik dan benar. Nah, sering kesalahan yang dilakukan yaitu dalam membaca ta'awudz, yaitu mengeluarkan huruf ataupun membaca huruf hamzah dan ain ini sama. Padahal itu dua huruf yang sangat berbeda ya. Ya, yang sering kita buat kesalahan dalam baca bismillah itu adalah dalam lafaz ha. Ya, ha. Atau dibilangkan ya, ha kecil, ha besar, beda. Nah, nanti artinya pun juga beda nanti. Bismillah ar-Rahman dengan ha besar, ar-Rahim, ar-Rahim, ar-Rahman itu artinya beda. Semuanya beda artinya jadi baca ha itu betul dengan hurufnya. Ha dibaca
yang dibaca ha. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibiarkan. Mau makan, baca bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya dijelaskan. Kemudian kita lanjut lagi dengan ayat berikutnya, yaitu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, alif lam apa namanya? Alif lam ta'rif qamariyah. Ya, alif lam ta'rif qamariyah. Kenapa dikatakan qamariyah? Karena qamariyah itu adalah bulan. Bulan itu kalau ditulis akan, maka tulisannya akan kelihatan. Maka maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas. Alham. Ingat, ha. Setelah itu ada huruf ha kecil, ha yang pedas. Jadi dibaca dengan dalam. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, paham ya? Ain jangan lupa, ain. Saya mengajarkan yang sulit-sulit aja. Ini sulit kan? Huruf-huruf yang sulit ya. Sekarang orang perhatikan nih. Main labrak aja biasanya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usahakan mulutnya dibuka ya. Mulutnya dibuka kalau ngaji. Biar jelas keluar hurufnya. Makharijul hurufnya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, hak kecil di situ ada, diperhatikan. Ar-Rahma, ada tasydid ya di ra. Ra ada tasydid, maka ditekan sedikit. Untuk pemula ditekan aja dulu. Ar-Rah. Kenapa ditekan? Supaya ada perhatian untuk ra, untuk tasydid yang ada pada huruf tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mulutnya dibuka. Ya, seperti itu. Maliki yau. Jangan terlalu panjang sekali. Maliki yaumiddin. Salah. Yang betul adalah Maliki yaumiddin. Kecuali kalau madlen, itu kan hukumnya namanya madlen yau. Kalau dia waqaf ataupun dia berhenti di situ, maka boleh dipanjangkan. Sampai berapa? Sampai 2 harakat ataupun 4 harakat. Seperti as-salatu khairum minan naum. Boleh panjang seperti itu. Cuma kalau dia lanjut, nggak boleh dipanjangkan. Cuma lewat saja. Maliki yaumiddin. Paham? Lanjut. Iyyaka na'. Ingat, ada tasydid. Setiap tasydid untuk pemula dia ditekan ya. Iya atau dipanjangkan. Kalau untuk huruf ya tasydid, waw tasydid, sebelumnya berharakat dhamma bertemu dengan waw tasydid dibaca panjang. Ataupun seperti ini, ya tasydid bertemu dengan sebelumnya harakat kasrah, maka dibaca panjang, nggak apa-apa. Iya, atau iyyaka na', dibaca panjang 1 alif saja. Iyyaka na'budu wa na', ingat ada ain di situ. Maka ditekan sedikit, na'budu wa iyyaka nasta'in.
Oke, baik. Lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Sini sering terjadi kesalahan bacanya, yaitu kurang jelas dalam mengeluarkan huruf H. Ih, ih, ih. I-nya kadang nggak jelas, kadang H-nya yang nggak jelas. Jadi dua-duanya harus jelas. Ih, H-nya, H-nya di dada, terasa di dada untuk pemula. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, to, ada huruf to di situ. Sirata dibaca to, jangan dibaca ta, ya. Ini dua huruf hampir sama dalam membacanya, akan tetapi dua huruf tersebut adalah beda, ya. Ihdinas sirata, to. Huruf to ini dibaca tebal, ya, bukan tipis. Ta tipis, to tebal. Oke, paham? Ihdinas siratal mustaqim. Di sini juga ada huruf qaf. Qaf, ya. Beda dengan huruf kaf. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal tadi, qaf sama kaf adalah beda hurufnya. Beda. Cuman sebutan hurufnya ini tipis. Jadi kita harus hati-hati di sini. Mustaqim. Qaf di sini, ya, mustaqim di tenggorokan paling bagian paling dalam sini, pangkal ujung, seperti itu. Qa. Jangan ka. Kalau ka dia mengeluarkan angin, tapi kalau qaf dia tidak mengeluarkan angin. Qa. Ya, seperti itu. Qa. Jangan sampai ada angin yang keluar. Qa. Anginnya disedot, anginnya ke dalam larinya, tidak keluar. Berbeda dengan kaf. Ka. Terasa angin itu keluar. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas, ya? Lanjut. Ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal. Jadi di situ ada huruf shad. Sira. Jadi shad. Untuk pemula, huruf shad dibaca tebal, ya. Tebal, ya. So, ya. Memang ada beberapa riwayat ataupun beberapa qiraah yang membolehkan shad itu dibaca sin. Shad dibaca sin, sira. Tetapi untuk pemula, kita ini semua di sini ada pemula, jadi belum boleh lagi baca seperti itu, yaitu baca dengan seperti shad biasa. Bahkan dalam ilmu qiraah juga ada membolehkan membacanya dengan menggunakan huruf za. Zira boleh, ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Cuman untuk kita di sini pemula aja, ya, yaitu dengan menggunakan huruf shad yang aslinya. Sira, seperti itu. Siratal ladzi. Ingat, di sini sering terjadi kesalahan, yaitu dalam melafazkan huruf za. Kadang terbaca tebal. Sira, ataupun kadang terbaca seperti huruf sin. Siratal ladzi an'amta alaihim. Ta alaihim. Ingat, ta harakatnya adalah pendek, ya. Ta alaihim, langsung ke ain. Kan ada biasanya orang tua, biasanya orang-orang udah lama tua, biasanya mereka sering membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kadang-kadang dengan irama tersebut bacaannya jadi salah. An'amta alaihim, langsung, ya, jangan dipanjangin huruf taknya. Kalau dipanjangin huruf taknya artinya beda. Artinya menjadi beda. An'amta, kalau an'amta, engkau sendiri yang memberikan nikmat kepada kami. Kalau dipanjangin tanya, artinya jadi beda. Engkau berdua.
dua. Nauzubillah min zalik. Nah, masa Allah ada dua? Nah, Tuhan wahdah satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ingat. Di sini sering terjadi kesalahan menyebutkan huruf gha. Biasanya huruf gha sering orang menyebutkannya dengan huruf g. Go. Salah, go ya, salah ya. Yang benar adalah gha. Ditekan dikit baru dikeluarkan. Gha. Habis itu ditarik ke dalam, ditarik ke bawah. Ditarik ke ya. Rinya dibaca tipis. Jangan dibaca tebal seperti uri, salah. Tapi ri, dilebarin mulutnya, dicengirin. Ghairil mag. Jangan dibaca maga, salah. Salah. Yang betul adalah maghdu. Nah, setelah itu ada huruf dad. Maghdu. Ya, ingat huruf dad dengan dal ini kalau dia berharokat dhammah ini bunyinya hampir sama, tetapi beda. Nah, harus teliti, harus kita perhatikan. Huruf du, maghdu. Ya, dad itu tidak ada angin yang keluar. Kalau huruf dal, da masih ada angin yang keluar ya. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Selesai surah Al-Fatihah kita baca. Bagaimana? Tapi Untuk tahsin, belajar, kan kita dulu. Ya, cukup. Ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma waj'alni lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma هما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجتين يا رب العالمين. Amin. Sadaqallahul Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk bisa mengajari kami. Dan terakhir saya ingin bilang banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak terima kasih karena telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk bergabung dalam Google Meet untuk mempelajari Al-Quran. Terakhir saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.